Jujur emang tabu banget sih judulnya. Buat di Indonesia. Maksudnya banyak pros and cons of course. Tapi aku nggak bisa jelasin lebih karena berat banget, gimana nih bawain nih. Gue deg-degan banget sih sama hasilnya makanya. Gak ada yang bisa disalahin sih di sini. Maksudnya nggak ada yang jahat di sini. Jadi emang. Kepada tamu undangan, selamat datang di Ngobrol Seru bareng Kes dari Bismillah Aku Nikahi Suamimu. Waduh, pengen jadi MC karena mereka ini baru nikah ya di film ya. Iya. Tapi teman seru CGV kalau datang ke CGV Grand Indonesia, kalian bakal lihat ada instalasinya di mana foto akad ya di bawah ya. Gokil banget. Oh belum lihat, nanti Siva bakal lihat. Tapi terima kasih sudah mau main-main ke sini. Sebenarnya pertanyaan pertamanya bakal standar sih, tapi nggak apa-apa. Tanyain aja, gue kepo soalnya tadi pas off cam, gue udah nanya juga ke Siva gitu, gimana perasaannya mau galprem nih, gimana perasaannya? Ya kalau Rizky sih biasa aja kayaknya, udah sering dia. Jujur buat judul ini keren banget. Kenapa? Karena premisnya beda dan dramanya juga buat gue di sini apa ya, peristiwa yang tertimpa pada karakter gue di film ini kayak wah gue gerak, gue kayak gue berat banget, gimana nih bawain nih. Gue deg-degan banget sih sama hasilnya makanya. Siva gimana? Aku juga deg-degan banget sih, soalnya karakter aku di sini kan sangat sangat jauh dari kehidupan asli aku. Jadi untuk nanti lihat hasilnya kayak gimana, aku deg-degan banget. Jadi belum tahu nih mau expect apa gitu ya. Iya. Ki, gue itu di sini kalau nanya biasanya nggak pernah template bedanya CGV sama bioskop lain. Pertanyaannya adalah lagi di mana, lagi ngapain waktu dikabarin Ki, Cipa main ya di Bismillah Aku Nikahi Suamimu, di mana, ngapain? Waktu itu lagi di lokasi syuting. Lagi di lokasi syuting. Cuma waktu itu masih pemainnya tuh masih belum pasti gitu. Konsepnya masih berbeda. Terus aku awalnya ditawarin, kamu mau nggak? Terus aku kayak, ini ceritanya nggak salah. Terus? Karena kan tahun lalu tuh aku masih umur 21. Terus di sini kan ceritanya aku udah cukup dewasa, cukup mature. Terus konfliknya juga pas aku baca, ngebayanginnya aja udah. Maksudnya untuk bisa relate di pernikahan sendiri aja aku udah nggak mungkin. Ini ditambah-tambah konfliknya adalah harus jadi itu istri kedua. Jadi aduh gimana ya gitu. Jadi tapi aku mikir maybe aku harus ngambil peran ini karena ya something new aja gitu. Something new, terus keluar challenge yourself, terus keluar dari comfort zone pastinya kan. Iya. Ki, lagi di mana lo? Gue tuh lagi di mana? Lagi di rumah kayaknya. Lagi di rumah, terus tau nggak? Gue dikabarin sama manajer gue kayak katanya Pak Manoj lusa nih mau meeting ya, katanya. Oh ya udah, tapi via Zoom aja katanya meetingnya. Ya udah gue kira cuma ya mau nanya kabar apa segala macem. Ternyata langsung ditawarin film cerita ini. Waktu itu judulnya belum ada. Ceritanya kayak gini terus Pak, nggak salah orang nih Pak nawarinnya saya. Enggak, ini emang ceritanya pasangan muda yang baru menikah apa segala macam. Waduh, bingung tuh. Waduh, ya boleh nih Pak, coba saya pikir-pikir dulu ya karena ceritanya beda nih di luar comfort zone gue banget. Jadi kayak, tapi akhirnya gue pikir-pikir ceritanya menarik, terus kesempatan gue juga buat explore acting gue lebih dalam lagi. Makanya, oke deh Pak, siap Pak. Sorry, ini Pak Manoj berarti nawarin lo pas lagi Zoom itu? Iya, pas meeting di Zoom itu. Unik sekali lagi Zoom. Nah, lo tadi mention, ya kalian berdua gitu, mention perasaan yang sama ketika ditawarin gitu. Nggak salah nih, gitu. Terus ngedalaminnya gimana? Kan tahu nih, nggak biasa gitu ceritanya gitu. Gimana kalian ngedalamin karakternya? Kita reading lumayan intens sih. Terus juga aku, Rizky dan Mika, walaupun aku sama Mika enggak, Rizky udah pernah. Aku sama Mika baru ketemu, cuman Mika tuh sangat sangat open banget. Jadi pas selama reading tuh emang
diskusi terus gitu. Iya, banyak banget hal yang kita perdebatkan soal karakter dan skenario dan adegannya mau diapain gitu. Karena kan tetap walaupun cerita ini dewasa, tetap ada penyesuaian-penyesuaian di mana kita range umurnya nggak sedewasa itu gitu loh. Jadi gimana ya caranya supaya orang tetap bisa relate sama ini, karena kan ini ada orang yang ngalamin cerita kayak gini nih, pasti ada. Cuman maksudnya kan nggak semua orang bisa nangkep maksudnya gitu. Jadi gimana caranya biar semua orang yang nonton bisa ngerti pesan yang kita sampaikan di sini gitu. Gimana lo ngedalamin? Lo udah pernah sama Mika di project pernah sebelumnya sih, kan? untungnya tuh juga mainnya sama Shiva, sama Mika juga udah pernah satu project sebelumnya. Jadi itu untungnya itu sih. Jadi untuk bangun chemistry ya udah kita tinggal ngobrol aja mau gimana enaknya, nggak harus yang kenal lebih dekat dulu satu sama lain, misalkan emang udah kenal kan. Buat dalamin karakternya, ya itu sih, emang dari reading, terus juga ya baca-baca terus, gue cari-cari sendiri gimana nih ngebawainnya yang paling enak. Emang kebanyakan ya pas proses reading itu sih. Readingnya intens ya. Teman seru CGV, gue mau nanya ke Rizky Nazan. Lo belum pernah jadi suami. Gimana pengalamannya di film ini? Wah, jadi suami nih. Itu dia sih yang gue bingung. Belum pernah nih tiba-tiba jadi suami. Iya, gue belum bingung gitu. Gimana romantisnya rumah tangga. Iya, beda dong. Romantisnya istri dan suami dalam rumah tangga, baru mau punya anak. Wah, itu gue benar-benar cari-cari terus sih. Gue benar-benar mikir gimana. Ini berarti ini peran yang cukup challenging buat lo ya? Iya, karena emang belum pernah gitu jadi suami. Semuanya gitu. belum pernah gue alami ada di film ini. Dan ini challenging banget sih. Siva, apakah sama rasanya jadi seorang istri gitu? Bukan cuma jadi istri, tapi jadi istri kedua. Jadi ngebayanginnya agak lebih jauh. Maksudnya ngebayangin hal yang nggak mau aku bayangin gitu. Kayak jadi orang ketiga gitu. Iya gitu, tapi kenapa aku bisa memahami karakter si Katie ini, karena emang gak ada yang bisa disalahin sih di sini. Maksudnya gak ada yang jahat di sini. Jadi emang semua ini terjadi karena keadaan gitu. Iya, setiap karakter yang ada di sini nih punya alasannya masing-masing untuk ngelakuin hal tersebut gitu loh. Dan aku harap, aku juga belum nonton sih. Aku harap penonton bisa nangkep hal itu gitu loh. Mudah-mudahan ya, tapi ngelihat dari proses reading kalian yang intens tuh, gue yakin sih bisa terdeliver sih. Amin, gitu. amin. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari novel? Iya, dari novel ini ya? Novel, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karyanya Vintiana Itari. Kalian udah baca belum? Beberapa project aku ke belakang kan emang mostly dari novel. Aku mikirnya novel dan film itu adalah dua platform yang berbeda kan. Dan dari novel diadaptasi ke skrip pasti banyak penyesuaian lagi. Jadi aku ngerasa dengan baca novel nggak cukup efektif aja untuk aku mendalami peran aku gitu, karena kan kitab suci kita kan bakalan skrip anyway gitu. Dan kita bakal tetap ngikutin mau sutradara, dan sometimes yang ada di novel itu berbeda banget sama mau sutradara kita. Jadi aku ngerasa nggak baca, jadi mendingan langsung. Jadi lebih baik aja, baca gitu. skripnya aja dibanding baca novelnya gitu. Karena selama ini selalu kayak gitu, selalu banyak adjustment yang terjadi dari adaptasi novel ke skrip gitu. Dan tetap terdeliver dengan baik. Gitu. Hopefully ya. Sama Ki? Sama-sama, aku juga sempat baca cuma sekilas-sekilas, karena waktu itu gue benar-benar fokus pengen ke apa yang mau disampaikan di skripnya aja udah. Karena gue jujur jadi suami ini nih. Iya, gue juga pembaca yang lama. Jadi kalau gue membaca novelnya dari awal sampai habis, kayaknya gue fokusnya bakal ke mana. Akhirnya gue benar-benar fokus di apa yang mau disampaikan di skripnya sih. Nice. Pertanyaan selanjutnya. Di trailer Malik bilang, kamu nggak bisa hilang gitu aja dalam hidup aku. In real life, apa hal yang nggak bisa hilang dari Malik? In real life? Ya, apa hal yang nggak bisa hilang begitu aja gitu dari hidupnya Rizky Nazar? Gitu. Oh, dia nggak bisa hilang gitu aja.
Aduh, apa ya? Iya nggak? Pokoknya kalau jawabannya standar kita tanya. Pokoknya kalau jawabannya HP, kunci mobil, enggak. Oh gitu ya? Enggak, jangan. Ayo, apa yang nggak bisa? Hilang gitu aja. Oh, bukan barang, benda. Ya bisa pokoknya. Benda, orang juga bisa. Ya apapun pokoknya. Tapi jangan yang standar-standar. HP mah standar banget. Mau HP ya? HP ya berarti jauh dah jawabannya HP ya? Orang tua, dua orang tua. Wah, itu nggak bisa lepas tuh. Nggak bisa hilang begitu aja Nggak ya? bisa hilang gitu aja. Sudah memikirkan jawaban kamu sih, Pak? Oh, iya. Apa hal yang nggak bisa? Pasti keluarga. Wow. Keluarga dan kucing aku. Nggak boleh hilang dari hidup boleh, aku. Kucing boleh. Boleh kucing. Kucing lagi. Apa makna dibalik judul Bismillah Aku Nikahi Suamimu? Dari tadi kan kita udah mention tuh, udah ngobrolin, udah sempet singgung. Apa sih sebenarnya makna dibalik judul ini? Jujur emang tabu banget sih judulnya. Ya, buat di Indonesia. Maksudnya ya banyak pros and cons of course. Tapi aku nggak bisa jelasin lebih karena takut berbahaya buat spoiler. Oh. Jadi intinya tapi dari apa yang sudah dirangkum di trailer, kenapa judulnya Bismillah Aku Nikahi Suamimu? Pertama, karena emang judul novelnya itu. Ya. Terus juga emang inti ceritanya itu. Jadi bukan Bismillah Aku Nikahi Suamimu. Gimana ya? It's not exactly a bad thing. Tapi kalau misalnya ini harus ditonton dulu sih baru paham. Baru paham gitu. Karena kalau misalnya jelasin kayak gini, nanti apa ya maksudnya gitu? iya. Terus bisa jadi spoiler juga gitu. Jadi. Gimana Ki? Mau nambahin apa sama? Gue takut spoiler juga sih mau nambahin, tapi iya jangan beranggapan negatif dengan judulnya karena menurut gue justru kayak bukan depannya aja udah ditulisin Bismillah, jadi sebenarnya ini suatu yang sakral dan Bismillah gitu dengan nama Tuhan gitu kayak suatu yang bukan cuma sekedar udah gue menikahin suami lo, tapi ini emang ada maksud khusus nih gitu. Iya. Terima kasih Rizky dan Cipa sudah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa tonton Bismillah Aku Nikahi Suamimu tanggal berapa Ki? Tanggal 23 Februari. 23 Februari 2023 hanya di CGV. Thank you guys. Thank you. Bye bye.